Ifak dalam. Langsung umpan jauh dikirimkan ke depan. Pemain Persipura yang memiliki kecepatan. Kini kesempatan di dalam kotak penalti. Sedikit mengontrol tadi Boas Solosa, dan tampaknya sebuah pelanggaran hanya sedikit saja di luar kotak penalti dari Persijap Jepara. Langsung Persipura Jayapura dengan sebuah ancaman. Iya, kita lihat bagaimana Persipura langsung melakukan gebrakan di menit pertama ini. Bagaimana kita lihat aksi dari seorang Boas begitu tenang. Iya, begitu tenang, dan tampaknya memang inilah yang akhirnya. Dan kita saksikan Edward Ifak dalam, sang kapten kesebelasan, pemain yang juga dikenal memiliki spesialisasi dalam mengeksekusi tendangan-tendangan bebas. Akankah kita kembali melihat gol dari kaki pemain berusia 33 tahun ini, dan sebuah tembakan langsung dan akhirnya gol. Tampak begitu mudah Persipura Jayapura melalui Beto menghasilkan gol pembuka 1-0. Ya, bukan sebuah kejutan kita melihat bahwa Persipura lah yang mengambil keunggulan di pertandingan ini. Pertandingan baru berjalan 2 menit. Dan kita melihat bagaimana bola rebound dari free kick Edward Ifak dalam yang tidak mampu diatasi dengan baik oleh Danang. Langsung dicocor oleh Alberto Beto Gonzalez. Dan gol ke-17 bagi Beto di jarum ISL. Iya, memang cukup keras tendangan yang dilepaskan oleh Edu. Dan kita lihat bagaimana tadi penjaga gawang Persijap, Danang, tidak mampu untuk bisa langsung menangkap. Sehingga bola akhirnya mental. Dan kita lihat juga bagaimana kecepatan seorang Beto. Kepada Muhammad Irfan. Kerjasama antara Ilham Hasan dan juga Pablo Frances, kembali pemain yang memiliki kecepatan, dan sebuah gangguan dari belakang tadi oleh Jack Comboy menghentikan pergerakan dari Ilham Hasan dan menghasilkan tendangan bebas bagi Persijap Jepara. Ya, inilah yang harus dilakukan oleh para kancil Persijap Jepara yang kita tahu seperti Pablo apabila memegang bola. Kita melihat sudah 2 kali. Kali ini adalah Ilham Hasan yang dilanggar oleh salah satu pemain belakang Persipura Jayapura. Namun satu lagi yang menarik adalah kita bisa melihat kualitas seorang Evaldo Silva, kapten yang juga sudah mencetakkan 6 gol. Namun kini Amarildo dan Jendri Pitoy dan gol! Ilham Hasan dengan pergerakan yang sungguh mengejutkan berhasil memberikan gol balasan bagi Persijap Jepara 1-1. Ya, sebuah proses gol yang sama. Kita lihat bagaimana Persijap pada akhirnya bisa menyamakan kedudukan dalam waktu yang tidak begitu lama, dan proses gol pun sama seperti yang dilakukan oleh Persipura, memanfaatkan bola rebound dari bola yang tadi gagal di blok oleh Jendri Pitoy. Kita lihat dalam tayang ulang bagaimana Jendri Pitoy. Iya, hanya saja memang pergerakan Ilham Hasan ini terlambat diantisipasi oleh pemain-pemain belakang dari Persipura. Ya, dan kita lihat satu hal di sini bagaimana Ilham Hasan bisa tidak terkawal dalam posisi yang bebas dia untuk langsung mencetak gol ke gawang Jendri. Dan kita bisa melihat Amarildo Souza, pemain yang tentu saja diharapkan untuk mencuat setelah absennya atau hengkangnya Arnaldo Viaba yang mengguyur kota Jepara, khususnya yang kita lihat di Stadion Bumi Kartini. Kembali kita saksikan Persipura crossing di dalam kotak penalti. Ernest Jeremiah Cukuma dan gol! Akhirnya Persipura Jayapura kembali meraih keunggulan, dan kini melalui Ernest Jeremiah Cukuma yang merupakan satu dari trio maut Persipura Jayapura. Ya, kita lihat bagaimana penjagaan yang begitu lemah terhadap Ernest Jeremiah. Kita lihat sebuah crossing yang sangat baik, dan Jeremiah sendiri muncul tanpa ada kawalan dari pemain-pemain Persijap Jepara, sehingga dia begitu leluasa untuk meneruskan bola. Ya, kita melihat di sini juga teknik dan visi seorang Ernest Jeremiah untuk memplacing bola, dan kita melihat mengakibatkan clash antara Yogi Alfian dan Anand Syarul nampaknya tadi di sana. Ya, yang justru terjadi adalah berbenturan. Kembali diguyur hujan.
Dan Enjang Rohiman, kesempatan bagi Persijap Jepara, masih kita tunggu apakah melewati garis, mengangkat tangan pemain-pemain Persijap, namun tidak dalam keputusan hakim garis. Tentunya sangat sulit bagi kita untuk melihat apakah terjadi proses gol. Namun kini kesempatan bagi Persipura untuk sebuah counter attack. Masih counter attack di dalam kotak penalti kini, dan Beto bagi Persipura Jayapura, dan gol! Di awal babak kedua ini akhirnya Beto kembali menjadi penghukum bagi keunggulan Persipura Jayapura 3-1. Bravo Beto, kita melihat bagaimana finishing dari seorang Beto Goncalves kembali merobek jala seorang Danang Wihatmoko. Gol ke-18 dari Beto, dan inilah yang kita melihat bagaimana fast break memakan kubu Persijap Jepara, dan kita melihat umpan yang diberikan oleh Ian Luis Cabes begitu sempurna kepada Beto. Bravo bagi Persipura Jayapura 3-1. Ya, kita lihat bagaimana di awal Persipura Jayapura yang selalu menyulitkan setiap tim untuk mencetak gol. Baru lagi kita melihat bagaimana Amarildo Souza bisa dijegal agar tidak melewati Ricardo Salampesi, dan apakah inilah peluang bagi Persijap untuk mencetak gol? Kita tahu kualitas seorang Evaldo Silva membentur pagar pemain. Kembali kita saksikan, langsung bola didorong ke depan, dan kecepatan antara dua pemain depan kini terlihat. Ernest Jeremiah Cukuma dari Beto, masih Ernest Jeremiah, dan masih berusaha untuk menguasai bola. Boas Solosa, akhirnya gol! Lengkap sudah, 3 pemain depan dari tim Persipura Jayapura akhirnya semua mencetak gol untuk menjadikan skor 4-1. Ya, kembali serangan balik yang begitu cepat, kerjasama 3 pemain depan yang begitu apik kembali diperlihatkan Persipura, dan kita lihat mereka begitu tenang dan mencoba untuk menari-nari. Dan ya, kita lihat bagaimana Ernest Jeremiah mencoba untuk tidak egois. Ada Boas yang langsung meneruskan bola ke gawang tanpa bisa dihalau oleh Paiton Tiapma yang sebenarnya sudah berdiri menjadi pemain terakhir yang berada di bawah mistar dari Persijap Jepara. Ini jelas adalah sebuah showcase dari para pemain depan Persipura Jayapura. Kita bisa melihat ekspresi seorang Jackson F. Tiago. Sepak pojok. Ya, memanfaatkan sisa-sisa waktu di tengah akan segera berakhirnya pertandingan babak kedua ini. Persijap mencoba melakukan tekanan. Paiton Tiapma, Persijap Jepara, Enjang Rohiman, dan gol! Akhirnya Enjang Rohiman menutup aksi dari Persijap Jepara dengan membukukan gol balasan. Dan 4-2 kini skor. Sebuah usaha yang tentunya patut dihargai. Kita melihat bagaimana usaha keras yang dilakukan oleh para pemain Persijap di menit-menit terakhir babak kedua ini akhirnya membuahkan hasil. Setidaknya walaupun mereka tidak mampu untuk menyamakan kedudukan dan tetap tertinggal 2-4, setidaknya gol ini bisa memperkecil kekalahan mereka atas Persipura Jayapura. Dan wasit Yandri akhirnya meniup peluit panjang tanda berakhirnya partai pada malam hari ini, di mana kita melihat dominasi dari tim Persipura Jayapura yang kembali meraih poin penuh saat menghadapi tuan rumah Persijap Jepara dengan skor akhir 4-2. Dan tentunya ini merupakan ataupun akan memperlebar peluang Persipura untuk menjadi yang terbaik di Jarum Indonesia Super League musim ini. Dan mitra sepak bola, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.